Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Anda sedang mendengarkan siaran Indonesia, program Indonesia hari ini dalam bahasa Indonesia. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di voinews.id dan juga aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa Anda download di handphone Anda ya, melalui Play Store ataupun juga di Apple Store. Jadi bisa mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada. Dan hari ini saya nggak sendirian, pendengar ya, membuka siaran kali ini. Di sebelah saya sudah ada Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara 3, Bapak Raden Wisnu Sindu Trisno. Kita akan ngobrol ini soal traffic yang sudah berlangsung kemarin, salah satu bagian dari ATF ya Pak di Johor Bahru di Malaysia, dan digelar pada 15 sampai 17 Januari kemarin, dan Kemenpar, Kementerian Pariwisata, bekerja sama dengan 18 pelaku industri pariwisata dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Trafex ini merupakan forum bisnis strategis bagi pelaku usaha pariwisata negara-negara ASEAN. Dan menariknya nih, kemarin biasanya tuh pavilionnya kapal ya. Kali ini rumah joglo nih. Ini luar biasa ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih detail lagi dengan Bapak Raden Wisnu Sindu Trisno. Mbak Wisnu, gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Terima kasih Mbak Dora. Salam hormat, salam kangen buat seluruh pemirsa RRI Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Ini baru balik dari Malaysia Pak ya? Atau sudah berapa hari? Minggu lalu sih, minggu lalu. Baru minggu lalu. Ini kira-kira Pak Wisnu bawa oleh-oleh apa nih ya untuk pariwisata Indonesia? Kita mau tanya nih langsung untuk acara kemarin Pak, 15 hingga 17 Januari 2025 di Johor Bahru ya, Trafex-nya ya. Ini apa sih Pak yang program-program baru apa saja yang ditawarkan pada Trafex kemarin? Terima kasih Mbak Dora. Ini memang event yang salah satu event yang luar biasa dan pecah telur setiap tahun karena ASEAN Tourism Forum itu ministerial meeting dan travel exchange ini selalu diselenggarakannya setiap bulan Januari. Jadi merupakan event pembuka untuk kegiatan pemasaran promosi pariwisata Indonesia di luar negeri dan dihadiri oleh Menteri Pariwisata seluruh negara-negara ASEAN. Nah ini biasanya Trafex dan ASEAN Tourism Forum ini dilakukan hampir berbarengan, sehingga ada kegiatan yang back to back atau paralel. Kalau saat ini dibuat agak duluan nih, Trafex-nya duluan, 3 hari duluan, terus kemudian baru ATF-nya, sehingga fokus dan orang tinggal lebih lama di Malaysia. Ceritanya strateginya begitu. Gitu ya, strateginya ya. Ini perlu kita pelajari juga nih, untuk buat orang stay longer gitu ya di destinasi wisata kita. Beberapa tentunya karena Ibu Menteri Pariwisata kita, Ibu Widianti Putri, sudah memiliki beberapa program pariwisata yang menjadi flagship kita. Kita langsung promosikan di sana tuh Mbak Dora. Jadi ada 3 paling tidak yang kita promosikan di sana. Ada paling utama dan menjadi flagship quick wins dari Ibu Menteri Widi adalah gerakan wisata bersih. Kita promosikan kembali karena pasca pandemi semua orang ingin bepergian ke luar negeri, sehingga semua destinasi wisata di seluruh dunia, tidak di Indonesia saja, akan banyak sekali turis datang. Sehingga yang tadinya biasa saja orang jadi melihatnya, oh itu over tourism di Bali. Tidak pernah over tourism, tidak ada. Yang ada memang adalah uneven distribution, tidak merata. Turisnya numpuk di Bali Selatan gitu. Bali Barat, Bali Utara, itu semua destinasi yang sama bagusnya belum belum dikunjungi dengan baik. Jadi penumpukan destinasi wisata ini membuat tentunya sampah, kotor, sehingga salah satu gerakan yang diambil oleh Ibu Menteri Widi adalah gerakan wisata bersih yang untuk membuat supaya wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan luar negeri itu nyaman dan aman di situ. Kita berkolaborasi dengan semua pihak, dengan pemerintah daerah, dengan komunitas. Kita bentuk satgas itu sehingga dan kita sediakan peningkatan fasilitasi di destinasinya untuk tempat sampahnya, kegiatan rutinnya, kampanyenya, sadar wisata bersih ya.
dan tentunya kita melibatkan wisatawannya. Mereka senang sekaligus ya ada aktivitasnya ya Pak ya. Ikut membersihkan pantai, ikut membersihkan sungai. Semangat itu wisatawannya, karena rata-rata wisatawannya sekarang ini sudah mulai mau memang mengarah kepada sustainable tourism, regenerative tourism. Dia ingin juga membuat tempat wisata yang dia kunjungi menjadi bersih, menjadi baik, tidak terlibat dengan masyarakat lokal gitu. Yang kedua ada Tourism 5.0 Mbak. Ya, ini adalah salah satu flagship program dari Ibu Menteri Widi juga. Ini adalah memanfaatkan mendigitalkan promosi pariwisata. Jadi memanfaatkan AI, memanfaatkan big data. Kita sedang revamping seluruh media komunikasi kita di Kementerian Pariwisata yang nanti akan menjadi sangat seamless, sangat mudah bagi wisatawan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia untuk bisa mengunjungi semua destinasi kita. Jadi nanti akan sangat interaktif. Kalau sekarang ini sudah ada, tapi masih one way gitu lah. Kalau nanti akan jadi interaktif gitu, kita bisa touch di Sabang gitu, ada apa aja di sana, how to get there, berapa biayanya, hubungi siapa, kontak semua ada. Berarti bentuk aplikasi nanti, gitu Pak ya? Nanti sudah di website ya. Itu yang kedua flagship kita, mendigitalisasikan promosi pariwisata, Tourism 5.0, memanfaatkan big data dan AI. Yang terakhir experiential tourism. Jadi kita mengarah kepada sustainable tourism dan regenerative tourism yang akan kita memanfaatkan kepada peningkatan wisata naik kelas lah gitu, kepada minat khusus. Nah, kita mulai mendorong juga adanya minat khusus, mempromosikan destinasi kita sebagai destinasi culinary destination, sebagai fashion destination, wellness dan luxury. Tentunya kita ingin pariwisata kita naik kelas supaya yang datang ke sini yang lebih berkualitas, stay longer, spending more gitu ya, spending higher. Itu kira-kira beberapa yang kita kemarin promosikan. Yang kemarin dipromosikan ya. Jadi untuk transaksi kemarin Pak, seberapa besar potensinya? Iya, alhamdulillah puji Tuhan ada peningkatan dibanding tahun lalu, lumayan sampai hampir 25% peningkatan potensial devisa yang kita hasilkan dibanding tahun lalu. Kita berhasil menjual lebih dari 23.000 paket wisata dari seluruh destinasi pariwisata kita. Dan menghasilkan potensi devisa kira-kira worth it. Sampai sekarang masih ongoing ya, masih dicatat lebih dari hampir 61 miliar rupiah paket yang kita jual kemarin di sana. Dan teman-teman industri masih terus menerima permintaan-permintaan, jadi secara berkala mudah-mudahan bisa akan terus nambah meningkat, terus Pak ya. Apa sih Pak yang biasanya wisatawan wilayah atau pasar ASEAN ini yang favorit ya untuk jadi kunjungan wisatanya untuk destinasi wisata di Indonesia? Ya, karena hampir memiliki kultur dan budaya yang sama dan kedekatan geografis ya. Hampir semua destinasi di Indonesia menyediakan semua kebutuhan masyarakat ASEAN. Jadi mereka ada yang berwisata itu ke Indonesia ya, ada yang round trip gitu, weekender, Singapura, Malaysia tuh ke Batam, Bintan tuh hampir daily bisa weekend gitu ya, di weekender. Ada yang round trip juga, ada yang mereka senang ke beach club, mereka ada yang senang ke golf. Destinasi MICE juga, meeting sekarang juga meningkat dari Singapura, dan honeymooners. Jadi wedding dan honeymoon juga dari Malaysia, Singapura juga meningkat di beberapa destinasi kita ya, dan ini. Jadi kita bisa cater semua walks of life, mulai dari yang family gathering, corporate meeting, terus bahkan solo traveler. Kita sediakan beberapa tempat yang memang secara aman dan nyaman bisa menampung para solo traveler. Sekarang meningkat loh Mbak, solo traveler. Oh iya, berpergian sendiri, backpackeran itu. Ya, jadi kita ciptakan itu. Jadi kita semua walks of life-nya Malaysia, ASEAN banyak. Paling besar memang karena kedekatan dengan kita, selalu penyumbang wisman terbesar itu adalah dari ASEAN. Ya, pertama dari Malaysia, kedua Australia, ketiga Singapura. Ya. Jadi Malaysia, Singapura ini selalu kita, dan being the first ASEAN countries that having WOOS, kereta cepat lebih dari 350 km per jam, itu jadi salah satu daya tarik. Itu jadi daya tarik juga Pak ya? Jadi travel pattern-nya tuh itinerary udah ada tuh, datang dari Malaysia atau dari Singapura pagi, terus makan dulu di restoran Padang, nggak boleh nyebut merek ya. Iya. Banyak soalnya. Terus nanti aku hafal sih Pak kalau Malaysia tuh kemana.
yang paling mahal itu kan. Terus lihat-lihat dulu belanja shopping, terus nanti naik Bandung bus ya? ke Bandung Iya, gitu. hafal. Tapi gitulah. Jadi Tapi travel pattern-nya itu rute yang sama Pak dengan wisatawan Brunei juga. Kemarin Brunei, kami diundang sama mereka bikin bisnis B2B nih. keren. Dan temannya Asita waktu itu Dengan di Asita. Grand Hyatt kita diundang dan ketemu sama Menteri Pariwisatanya. Dan kecenderungannya memang Brunei juga begitu Pak. Mereka pertama tuh pasti ke Jakarta shopping. Lalu ke Bandung juga shopping plus golf katanya. Nah itu tuh Brunei katanya begitu. Terus aku tanya, terus Brunei mau menawarkan apa untuk Indonesia kalau Indonesia ke sana ya? Dia bilang religi pertama, sama ini Pak belanja. Katanya kalau belanja barang mahal di sana lebih murah karena nggak ada taxnya. Itu yang kita harus belajar. Iya itu juga gimana tuh ya belanjanya barang branded lebih murah. Iya, Karena dia nggak kena tax. Betul. Kita harus belajar tuh dari sisi itu kepada Brunei dan Malaysia. Satu best practice yang bisa kita tiru, bagaimana mereka bisa mengemas dan bisa membranding mereka sebagai untuk luxury luxury produk. Mereka klaim sebagai yang termurah di Asia Tenggara atau bahkan di dunia gitu. Nanti kita mesti belajar juga memang bagaimana caranya. Iya, itu menarik banget. Lalu untuk tahun ini Pak, ini strateginya untuk ASEAN seperti apa? Karena kan pasti kan kebiasaan berubah begitu kan, gaya kebiasaan dari masyarakat ASEAN. Apakah juga masih sama seperti tahun-tahun lalu atau ada strategi yang berubah untuk tahun ini targetnya berapa sih Pak untuk wisatawan ini meningkat ini. ASEAN? Kayaknya memang ditargetkan harus meningkat ya tahun ya. Idealnya memang harus meningkat kan ya Mbak Dora ya. Semua teman-teman pemirsa ya dimanapun berada. Karena dengan karena gini, post pandemi itu semua orang kan pariwisata seluruh dunia menurut UN Tourism sudah akan pulih 100% seperti sebelum pandemi mulai tahun 2024 kemarin tapi beberapa area, beberapa kawasan di dunia baru 2025 ini diprediksi akan mencapai titik tertingginya 100%. Beberapa area kawasan dunia seperti Timur Tengah itu udah pulih dari tahun lalu, Eropa Barat sudah pulih dari tahun lalu, tapi kawasan Asia terutama ya Asia Tenggara, Asia Timur ini masih agak lambat ya. Cina baru paling lambat membuka negaranya kan, bordernya. Jadi Asia Tenggara dan Asia Timur inilah secara umum mungkin diharapkan tahun 2025 ini akan pulih 100%. Sehingga diharapkan akan banyak orang dan bahkan lebih dari sebelum pandemi akan datang ke wilayah kawasan Asia Timur. Nah ini kita harus antisipasi dengan baik dan berbagai strategi harus kita terapkan Mbak. Tentunya yang selama ini kita terapkan dan terbukti efektif kita akan laksanakan, tapi yang model-model baru terus kita gali Mbak beberapa. Khusus untuk ASEAN karena ada kedekatan geografis dengan Indonesia, ini akan menjadi prioritas utama karena tentunya cross border tourism itu akan menjadi penyumbang wisman dan penyumbang devisa utama ya ke Indonesia. Jadi beberapa program yang sudah jalan dan sudah terbukti efektif akan tetap kita laksanakan mengikuti pameran seperti Travel Exchange ini di ATF dan nanti ada Mata Fair misalnya di Malaysia, Natas, ITB Asia di Singapura, itu akan tetap terus kita jajaki untuk bisa kita partisipasi dan tentunya ada sales mission kita bawa langsung industrinya untuk berjualan langsung di destinasi utama dipertemukan dengan buyersnya di ASEAN. Kemudian kita ada wisata pengenalan. Wisata pengenalan itu kita bawa travel agent, tour operator, destination management company ya, atau key opinion leader, influencer dari negara-negara ASEAN ke Indonesia. Kita ajak ke destinasi dan kita minta mereka mempromosikan destinasi kita. Kemudian kita juga akan ada kerjasama terpadu Mbak, joint promotion dengan industri-industri besar di sana, dengan airline misalnya. Dengan online travel agent yang besar gitu, karena
Sekarang kan orang Cepat ya, Pak. booking dari Kita kayak kalau galau aja kayaknya langsung set pesan kemana gitu, healing ya. sekarang kan kalau dulu udah harus datang ke kantor travel agent ya, kalau sekarang kan anak-anak muda cepat. apalagi ini lihat aja, oh ini bagus viral, saya mau ke situ, langsung iya. langsung kan. Jadi online travel agent menjadi salah satu bagian yang penting. Bukan berarti yang apa namanya yang traditional travel agent itu kita tinggalkan, itu tetap mitra utama kami. Dan ditambah online travel agent saat ini gitu ya, dengan dari KST. Dan di samping itu khusus untuk ASEAN nih Mbak, kita ada beberapa program flagship yang kita akan dorong tahun ini untuk peningkatan Wisman. Pertama kita sebut namanya adalah untuk peningkatan konektivitas ya. Kita akan tingkatkan konektivitas lewat laut nih Mbak. Nah, jadi kita akan laut buka ya, Pak, ya? RoRo, ini pemerintah Batam, pemerintah Kepri ya, dengan pemerintah Johor, Johor, negara bagian Johor sudah ada kesepakatan nih Mbak. Jadi akan buka RoRo dari Batam ke Johor. Nah ini akan sangat besar dampaknya karena RoRo ini roll on ini ferry besar yang akan mendorong peningkatan penumpang ya, harus penumpang, terus barang juga ekspor impor kita, produk UMKM di Batam bisa kita jual di Johor Bahru dan sebaliknya, dan kendaraan Mbak. Jadi nanti ada kemudahan orang dari Malaysia, dari Singapura, karena di Johor orang Singapura pun kalau mau bawa mobil Singapura untuk jalan-jalan di Batam dan Bintan bisa naik RoRo ini. Jadi dia tinggal ke Singapura, dari ke Batam, dari Batam naik RoRo dari ke Johor, dari Johor naik RoRo ke Batam. Tinggal jalan-jalan ya, pakai mobil sendiri, jadi tidak perlu sewa kendaraan. Jadi mau one day trip, mau weekender, mau menginap pun kalau dengan kendaraan sendiri mereka nyaman. Itu lebih akan nyaman. Ini sedang finalisasi ketentuan regulasi khusus kendaraan laut ya, di antara kedua negara ya, dan kami yakin itu akan bisa di launching semester pertama ini. RoRo ini itu yang pertama yang akan jadi game changer. Yang kedua juga ada kita dorong namanya special border treatment Mbak. Jadi special border treatment ini adalah program promosi untuk memberikan perlakuan istimewa lah bagi resident, bagi warga negara di Batam, di Singapura dan Johor Bahru dan Malaysia dengan Batam Bintan. Jadi nanti ada yang mau berkunjung ke Indonesia, kita berikan ke Batam Bintan ya, kita berikan special insentif, diskon hotelnya, spa-nya, restorannya semua gitu. Jadi asal dia bisa menunjukkan identitas dia Wisman dari Malaysia, tunjukkan paspor, kita dapat diskon-diskon gitu. Itu seru tuh. Fasilitas ekstra. Nah itu yang akan kita dorong. Satu lagi kita dapat juga kado tahun baru nih dari Ditjen Imigrasi. Mudah-mudahan tahun lalu Ditjen Imigrasi melaunching bebas visa 4 hari untuk pemegang permanent resident di Singapura. Nah sekarang sedang dalam finalisasi untuk menambah itu Mbak dengan pemegang permanent resident. Bukan hanya permanent resident sudah long term visit pass dan student pass. Jadi long term visit pass dan student pass di Singapura akan juga gratis 4 hari di Kepulauan Riau. Ini tentunya akan meningkatkan karena ternyata begitu kita review memang permanent resident itu sangat membantu ya PR di Singapura yang akan begitu adanya bebas visa 4 hari ini sangat peningkatannya jauh tinggi. Tapi rupanya PR itu bapak ibunya, anaknya pengen ikut ya. Iya, anaknya nggak PR gitu loh. Ternyata anaknya student sebenarnya di Singapura, tapi karena dia visa student nggak bisa. Dia harus bayar visa biasa. Atau long term visit pass, ada orang yang businessman atau apa yang pulang pergi ke Singapura. Nah itu dia bukan PR, tapi dia long term visit pass, dia juga bisa jadinya. Dan itu biasanya memang middle up itu pengusaha-pengusaha besar yang punya long term visit di Singapura. Jadi ini yang kita aing juga, kita target untuk mereka bisa main golf di Bintan, di Batam gitu. Jadi dan ini masih finalisasi Pak ya? Iya, mudah-mudahan juga ada semester pertama ini sudah akan bisa ya, karena sudah di tahap akhir. Dan oleh kemarin saya ketemu Menteri Pariwisata Brunei itu Pak, mereka mau mengaktifkan kembali Royal Brunei Balikpapan ke Brunei. Itu oleh-oleh juga tuh. Nah, kita nanti akan mendorong itu. Iya, aku tanya kapan nih Pak Datu gitu kan. Ya nanti rencana di awal Februari. Karena itu katanya rute lama yang tidak aktif akan kita aktifkan kembali dari Balikpapan menuju Brunei. Kita harus dorong juga tuh Pak ya. Iya. Semoga jadi makin banyak nih wisatawan Brunei sehingga seamless gitu loh di ASEAN itu. Karena
kesepakatan yang itu harus bisa direalisasikan walau sering digaungkan, tapi sampai saat ini masih satu-satu gitu loh Mbak Dora langkahnya ya untuk mewujudkan ASEAN as a single tourist destination gitu. Itu yang twin destination, multiple destination di ASEAN itu belum terlaksana tuh karena konektivitas belum. Nanti kita diskusi juga. Kita diskusi soal itu tuh, seru nih, kayak perlu waktu panjang ya Pak. Tapi targetnya berapa Pak kalau ASEAN nih Pak? Nah ini nih. Tahun 2024 ya alhamdulillah tercapai ya. Kita targetkan 3 juta, sudah sampai November sudah 4,3 juta dari ASEAN yang datang ke Indonesia, dan itu accounted sekitar hampir 34% dari total wisman yang datang ke Indonesia. Jadi memang porsi terbesar dari wisman yang datang adalah dari ASEAN ya, Malaysia, Singapura terutama. Dan tahun depannya ditargetkannya 5 juta, 5,5 juta lah. Hampir gitu, mau 2 kali lipat ya Pak. Mudah-mudahan itu juga tercapai ya dengan berbagai strategi kita ini dan kedekatan kita secara geografis dengan ASEAN. Dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder tentunya Pak ya. Tentunya. Karena kalau sendirian lelah Pak. Pertama lelah, dan kita kan ada fokus kepada beberapa program nasional yang sedang digaungkan oleh pemerintah kita, sehingga mau tidak mau kita harus kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait ya di pariwisata untuk bisa mendukung target-target yang kita ya. Oke Pak, ini mungkin terakhir nih Pak, mungkin kita mau libur panjang nih Pak, long weekend nih ya. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat boleh cuti ya, supaya makin panjang nih wisatanya. Ada pesan nggak nih Pak nih untuk para pendengar untuk liburan nanti nih ya? Terima kasih Mbak Dora. Ya tentunya sahabat-sahabat RRI Voice of Indonesia ya, kita tahu bahwa 2024 ya teman-teman, Mbak Dora, kita terima hampir lebih dari 40 penghargaan dari seluruh dunia, dari CNN, dari Forbes, dari seluruh majalah, dari Travel Week, dari hampir semua. Teman-teman bisa lihat, bisa browsing ya, bisa masuk ke website Kemenpar. Lebih dari 40 penghargaan tahun 2024. Bulan Januari ini baru masuk bulan Januari sudah lebih dari 20 penghargaan. Destinasi Indonesia mendapat penghargaan dari seluruh institusi bonafit ya di seluruh dunia. Jadi pesan kami adalah teman-teman berwisata di Indonesia saja. Kunjungi tempat-tempat yang banyak hidden gem ya, banyak less visit destination Mbak yang belum pernah kita kunjungi. Coba kalau teman-teman lihat ya di TikTok, di browse ya, di Instagram banyak loh. Even di kota kita sendiri kita banyak rupanya yang hidden gem yang belum pernah kita kunjungi. Ya, jadi tidak perlu jauh-jauh, kita kunjungi tempat yang dekat dulu. Kita kunjungi tempat yang paling dekat dan meningkat terus. Kalau dari Jakarta ya mungkin ke Bandung, ke Jogja gitu ya, sampai ke Bali, sampai semua destinasi super prioritas kita. Kalau bisa ada 5 destinasi super prioritas yang dalam libur panjang ini sangat ideal untuk bisa dikunjungi. Ada Danau Toba, ada Lombok, Labuan Bajo, Likupang di Manado, Yogyakarta tentunya, di samping Bali ya. Itu sangat wajib dikunjungi karena waktunya panjang dan bisa. Kalau yang tidak bisa panjang-panjang ya dekat-dekat rumah aja. Karena at the end of the day pada akhirnya kita harus mendukung, kita semua seluruh rakyat Indonesia harus mendukung wisata berkelanjutan. Kita harus mendukung supaya carbon footprint kita tidak terlalu banyak. Jadi kita jangan travelingnya jauh-jauh. Kita travelingnya yang dekat-dekat aja ya. Supaya polusinya yang kita hasilkan juga nggak terlalu banyak. Dan kalau bisa teman-teman lihat ya, Mbak, kita punya namanya carbon footprint calculator. Itu untuk mendukung wisata berkelanjutan kita. Itu di Gojek ada, bisa jadi jebret. Nggak apa-apa. Nanti kita bisa hitung sendiri berapa carbon footprint yang kita keluarkan dan dikompensasi dengan menanam pohon. Berapa pohon yang harus kita tanam gitu. Itu murah kok, sangat moderate gitu harganya. Dan kita semangat beda gitu semangatnya kalau kita nanti kita bayar untuk menanam pohon. Pohonnya kita bisa lihat dari mulai ditanam sampai dia besar ya. Nanti. Bisa kita monitor. Itu pesannya Mbak, berwisata di Indonesia saja. Kalau bingung bisa, kemana ya? Bisa ke website Kementerian Pariwisata atau ke Instagramnya. Banyak banget nih paket-paket wisata ya. Yang bisa dilihat dan dipilih nih.
Oke, pendengar Voice of Indonesia, terima kasih sudah mendengarkan bincang-bincang saya dengan Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara 3, Bapak Raden Wisnu Sindu Trisno. Nanti kita akan ketemu di lain kesempatan ya Pak ya. Insya Allah, amin. Dan terima kasih Anda tetap dengarkan siaran kami Voice of Indonesia melalui streaming di voinews.id atau aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia.